hari ini kita akan beribadah untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus bersama Kak Junius, Kak Glory, dan Kak Titus. Nah, sebelum kita beribadah, adik-adik kita bersama-sama mengambil saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Lagu pertama kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 177 dengan judul Di Pintumu Ku Datang. Kita sama-sama bangkit berdiri ya. Ada gerakannya loh. Yuk kita menghadap ke sebelah kiri ya. Selanjutnya kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 236 dengan judul Dihapuskan Dosaku. Selanjutnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Junius. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk ibadah kami persekutuan anak lain Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Dan Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita mau membaca Mazmur nih. Ini pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 126 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan bacanya secara bergantian ya adik-adik. Kakak Layan akan membaca ayat yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Dimulai dari kakak ya. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang
dengan mencucurkan air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis pasti pulang dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan Mazmur kita. Untuk merespon Mazmur, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 263 yang berjudul Ku Diberikan Kidung Baru. Shalom adik-adik, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua kakak layan dan adik-adik layan sudah siap mendengarkan firman. Tuhan, semoga pada hari ini adik-adik layan dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak lanjut untuk bercerita tentang kisah hari ini, kita akan membaca Alkitab, yaitu dari kitab Markus 16 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan membacakan dengan bersama-sama. Markus 16 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyemaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada seorang yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai baju putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Tuhan Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia telah tidak di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka, tidak mengatakan apa-apa kepada mereka siapapun juga karena takut. Nah, adik-adik, hari ini juga kita memperingati yaitu hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari Paskah itu yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Apa ya maksudnya hari kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus itu telah rela menyalibkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita semua nih adik-adik. Nah, Tuhan Yesus sudah rela, dia itu dicambuk, dipukuli, rela untuk membawa beban salib yang sangat jauh dan sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik, di cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki sikap apa? Kasih. Yaitu Tuhan Yesus tidak mau apa adik-adik? Dia tidak mau membalas orang-orang yang telah menyakiti dia adik-adik.
Nah, dari cerita yang di Alkitab tadi, yaitu mengangkat Tuhan Yesus yang telah terbaring di bukit batu. Tetapi saat orang tuanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang, Tuhan Yesus tidak ada di dalam gua batu itu. Malah terlihat sebuah gua batu itu sudah terbelah dua dan Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalamnya. Nah, adik-adik, lalu di dalam itu terdapat seorang malaikat nih adik-adik, berpakaian warna putih, lalu berkata, Tuhanmu sudah pergi terlebih dahulu. Nah, orang-orang kaget dong adik-adik, kemana ya Tuhan? Kata dia, Tuhan itu sudah ke Galilea. Lalu murid Tuhan Yesus bernama Petrus menyebarkan kalau Tuhan Yesus sudah pergi ke Galilea. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih dari kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi malah dia mengatakan saat di kayu salib bahwa Tuhan Allah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka ampunilah kesalahan mereka. Nah, adik-adik, kalau mengampuni kesalahan nih, adik-adik sendiri suka gak sih mengampuni orang yang salah kepada adik-adik? Nah, contoh nih, ada adik-adik nih punya teman, tapi suka jahilin adik-adik. Adik-adik mau gak sih maafin dia? Nah, sama seperti juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Di sini ada gambar apa ya? Nah, ini ada gambar orang tua nih. Ada mama sama anaknya. Dua-duanya lagi apa ya gambarnya ya? Di situ lagi teriak ya, dua-duanya lagi bertengkar, lagi marah-marah nih adik-adik. Nah, dari gambar samping kakak ini merupakan apa? Gambar yang benar atau yang salah nih adik-adik? Dari orang tua sama anaknya. Nah, gambar di samping kakak ini gambar yang salah. Karena apa? Dua-duanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak boleh saling teriak-teriak. Tetapi kita harus... Nah, coba adik-adik lihat. Ada siapa ya di gambarnya? Nah, di sini ada papa, ada anaknya, sama ada mama. Kita harus saling mengasihi nih. Adik-adik bisa lihat tuh. Saling mengasihi, mereka saling berpelukan. Bukan hanya berpelukan, tetapi minta maaf. Bilang ya, Ma atau Pa, maaf ya, kakak atau adik udah marah-marah sama papa. Nah, bukan cuma sama orang tua juga nih adik-adik. Nah, di sini ada apa tuh? Ada kakaknya sama adiknya. Nah, di sini siapa yang punya kakak sama adik? Nah, di sini juga bukan hanya minta maaf kepada orang tua, tetapi kepada seluruh keluarga. Salah satunya nih kakaknya sayang ke adiknya, gak boleh berantem-berantem. Terus kita juga selain kita memaafkan dan kita harus saling menyayangi satu sama lain, kita juga harus selalu berdoa. Nah, adik-adik di sini adik-adik ada dong yang berdoa buat orang tuanya, buat kakaknya, buat adiknya. Nah, dari semua perbuatan itu kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya kita semua bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah tahu nih caranya untuk saling mengasihi, yaitu dengan saling memaafkan walaupun ada kesalahan di setiap orang. Nah, adik-adik, dengan itu kita mau kan menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, mau cinta sama temannya, mau saling mengasihi. Nah, kakak mau adik-adik dalam cerita yang kakak udah sampaikan tadi, adik-adik mau memaafkan teman adik-adik, mau memaafkan orang tua adik-adik, mau saling mengasihi. Nah, adik-adik, sekarang kita telah mendengarkan firman dari kakak. Nah, untuk aktivitasnya kita akan membuat salib. Nah, adik-adik di rumah adik-adik diminta untuk membuat salib. Nah, untuk salibnya sendiri adik-adik bebas nih. Mau adik-adik menggunakan
spidol, mau pakai stick seperti kakak yang kakak pakai, mau terserah. Yang penting adik-adik membuat salib. Nah, adik-adik juga bisa menambahkan, contoh, aku cinta Yesus. Terus mau ditambahin, aku sayang adiknya siapa, atau kakaknya siapa, atau aku sayang mama papa. Adik-adik juga boleh tambahkan. Nah, untuk kegiatan dari anak TK, kakak harapkan kerjasama dari orang tuanya. Nah, sekian. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 267 yang berjudul Siapa yang Berpegang. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh Kakak Layan dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik Layan kami, Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau mau selalu melindungi dan menyertai mereka dan berikan mereka selalu kesehatan Tuhan Yesus, terutama dalam masa-masa virus corona seperti ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka dalam sekolah mereka, kiranya apapun yang diberikan, tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka dapat mereka kerjakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, kiranya Kau mau menyertai orang tua kami Tuhan, terlebih lagi ketika mereka mungkin masih harus bekerja di tempat mereka bekerja masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Kau mau selalu menyertai dan melindungi mereka Tuhan. Berikanlah rezeki yang berlimpah kepada mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, kiranya Kau mau melindungi gereja kami Tuhan, untuk pelayanan kami di PA, PT, dan di pelkat-pelkat lain Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati pendeta, majelis, PHM, kakak layan, poster yang bekerja, dan karyawan gereja juga Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai bangsa dan negara kami ini Tuhan, terutama dalam masa-masa pandemi corona ini. Biarlah pandemi corona ini segera berakhir dari negara kami Tuhan Yesus, dan juga dari negara-negara lainnya. Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang mungkin terkena positif virus corona ini Tuhan, agar mereka dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, tapi kami ingin doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
persembahan masih sama seperti minggu lalu ya. Adik-adik kumpulkan dulu persembahannya di rumah. Lalu begitu gereja mulai aktif kembali seperti semula, baru persembahannya dikumpulkan di gereja. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai nih. Sekarang kita akan bernyanyi satu lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria nomor 237 yang berjudul Selamat di Tangan Yesus. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau sudah mau menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau mau menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikan hidupnya tanggung derita agar aku menjadi anaknya, yang telah ditebus dari kuasa dosa. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar, Dia berikan hidupnya tanggung derita agar aku menjadi anaknya, yang telah ditebus dari kuasa dosa. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya.